Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak Api, Bim Bim dan Gege. Bim, untuk cerita anak muslim episode 4 ini Api mau cerita tentang kekuatan nazar. Jadi kekuatan nazar, Bim. Nazar itu ialah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bim. Kalau kita udah nazar, kita harus tepatin. Karena janji kita itu kepada Tuhan semesta alam, Sang Khalik, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua dunia ini termasuk kita. Itulah kalau kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala harus ditepatin. Api mau cerita nih, Bi. Api punya teman Api cewek, namanya sebut aja dah Mbak Ida. Jadi waktu itu Api ngomong ke dia, Mbak Ida, lu bilang ke pacar lu, bilang gini, Mas, kerja yang rajin ya, biar cepet halalin aku. Afi bilang ke dia gitu tuh, Bim, karena dia pacaran ya nggak. Dia bilang, apa Pak? Mas, kerja yang rajin ya, biar cepet halalin aku. Dia senyum, amin. Gue doain loh Mbak, lu cepet nikah. Tapi ngomong gitu, Bim. Tapi bilang ke si Mbak Ida itu, gue doain lo Mbak, lu cepet nikah ya gak? Akhirnya itu nggak lama berselang tuh, Bim, tiba-tiba dia ngomong ke Api tuh, Pak, doain aku dong. Doain apa Mbak ya? Aku mau nikah, dia bilang. Nikah, iya Mbak saya doain biar nikah lu lancar. Ya. Api nggak inget tuh, Bim. Ya, Api ngedoain dia ceritanya nih. Nikahlah dia. Nikah selesai yang sampai udah resepsi, udah pestanya udah selesai. Nah tiba-tiba pas Api lagi kerja lagi kan bareng dia tuh, Api inget tuh cerita dia ke dia itu. Pas lagi duduk bareng, Mbak, lu masih inget gak cerita gua? Cerita apaan Mbak? Ya gak? Waktu itu kayaknya belum lama dah Mbak, belum juga setahun kayaknya ya. Apaan sih Pak ya gak? Lu masih inget gak gua pernah ngomong gini ke lu? Mbak, lu ngomong ke pacar lu, bilang gini, Mas kerja yang rajin ya, biar cepat halalin aku. Masih inget gak? Iya. Emang kenapa Pak? Akhirnya lu nikah kan? Ya terus ya enggak? Api nanya ke dia gini, Bim, ya, apa kebaikan lu yang lu buat di mata Allah Subhanahu wa taala hingga lu doa lu dikabulin? Dia diam gitu. Jadi sebelum dia jawab, emangnya kenapa Pak? Dia ngomong gitu lagi. Tapi giniin, Mbak, banyak loh ya orang yang bertahun-tahun pacaran hingga dia itu pisah. Banyak orang yang udah pacaran masih belum juga ada pastinya. Banyak orang yang udah tua pun masih jomblo, masih belum ada pasangannya. Ada yang mau nikah, tiba-tiba pasangannya meninggal. Saya gituin, dia diem aja ya enggak. Sekarang jawab, kebaikan apa yang lu perbuat di mata Allah? Nah, dia diem. Dia cerita nih, dia cerita ini, tapi pikir kan, dia cerita itu, tapi pikir enggak ya enggak. Akhirnya dia cerita, dulu aku gini nih Pak, aku kalau bisnis kuliah, aku tuh nazar kepada Allah, ya Allah,
kalau nanti aku dapat kerja, aku ingin najar kepadamu ya Allah, aku ingin beli kambing, aku mau kurban ya Allah pakai uangku sendiri. Api sudah senyum-senyum, nah, ya enggak? Akhirnya pas bulan haji aku punya uang tuh, aku najar, aku bayar kepada Allah, ya Allah aku najar padamu, aku tepatin. Dia beli kambing, dia berkurban lah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia udah berjanji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berkurban, ya enggak, ditepatin janjinya. Api senyum-senyum manis, Bim. Beginiin, itu dia Mbak, itu dia kenapa, ya enggak, lu dipermudah sama Allah. Itulah kekuatan nazar. Lu janji kepada Allah Tuhan semesta alam, ya enggak, sang pencipta, sang holik, pemberi rezeki, makanya lu dipermudah, ya enggak, ya bilang. Jadi dia juga ya Pak, ya enggak, karena lu begitu gue doain lu cepet hamil, ya enggak, bilangin gitu, ya enggak. Amin Pak, amin, doain aja terus, ya enggak. Alhamdulillah Bim, dia sekarang hamil Bim, Masya Allah. Itulah Bim, najar, kekuatan najar. Dimana kalau kita udah berbaik hati, ya enggak, kita punya istilahnya janji kepada Allah, tepatin, enggak. Dan itu pun untuk apalagi dia berbuat baik, nazar itu berkurban di hari Idul Adha, dia berkurban untuk dibagikan lagi kepada kita. Aduh Masya Allah, itulah makanya dia itu alhamdulillah pasangannya juga sehat, selamat. Karena banyak orang yang sampai tua ini belum nikah. Ada apa dengan dia gitu? Banyak orang yang sampai ini ya masih sendirian. Ada ya teman Api Bim, mau nikah meninggal loh, kok itunya pasangannya nangis, dia itu stres itu, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Api juga punya cerita lagi nih Bim, ini kekuatan nazar lagi. Api punya teman Api itu supir. Yang supir itu Bim, dia itu awalnya susah, ya nggak, belum punya anak, ya nggak, sampai dia udah punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, belum punya rumah, belum punya anak Bim. Ya, akhirnya dia cerita ke Api, ya nggak, dia Betawi sama kayak Api kan Betawi ini ngomongnya lalu lebah ya. Akhirnya si bapak itu dia dengar bahwa dengan dia berkurban, ya enggak, najar kepada Allah, ya Allah saya ingin berkurban, ya enggak, saya pengen punya anak. Dia beli kambing Bim, dia kalau nggak salah di Depok, itu di Depok Kelapa 2, dia cerita ke Api kalau yang nggak, dia bilang di situ ada Habib yang ngedoain, ya nggak, akhirnya dia nazar itu, ya nggak, dia mau beli kambing, ya Allah niat saya ini pengen punya anak, ya nggak, kabulkan. Bim, nanti kalau misalkan saya punya anak, saya lagi, dia bilang, saya najar lagi kepadamu ya Allah. Ih Allah sayang loh Bim, doa dia dikabulin. Dia habis kurban itu nggak lama istrinya hamil. Padahal bayangin Bim, dari dia baru nikah sampai dia udah punya rumah itu waktunya lama loh dia Bim. Alhamdulillah Allah kabulin doa dia. Dia langsung Bim dari situ anaknya lahir, dia beli kambing lagi langsung. Ya Allah ini najar aku, ya Allah, ya Allah ini anakku sekalian hekain. Ustaz, Masya Allah, itulah dia Bim. Allah itu selalu membalas kebaikan dengan kebaikan. Baca Al-Quran, di situ ada. Itulah tentang najar. Ini dari dua teman Api. Kalau Api sendiri, Bim, Masya Allah, Api baik. Banyak Api najar rumah Allah, doa Api dikabulin Bim. Api sendiri loh Bim. Jadi Api sendiri nih Bim, Api najar waktu apa? Waktu di episode punya rumah dari sedekah. Itu episode waktu Api ngebangun rumah tuh Bim. Api ngadu, ya Allah kalau aku punya uang, aku pengen ngebangun rumah, aku pengen najar kepadamu. Benar, aku pengen sedekah ke bapak itu 50.000. Awalnya Api 50.000. Api takut najar Api gak kesampean, Api kecil 50.000. Ya Allah sayang Bim, bangun rumah, ya enggak, Masya Allah. Akhirnya Api cari itu bapak-bapak itu lagi.
wah ya aku punya janji sama Allah, Allah udah sayang banget sama aku, ya nggak, mas aku nggak ini sih, ya Allah saya bayar najar bisa tepatin janjiku kepadamu ya Allah. Tapi najar lagi Bim, Allah ya Allah udah bangun rumah belum pasang listrik, ya Allah pengen pasang keramik juga, ngajar lagi, Allah kabulin lagi Bim. Allah, masya Allah terindah kamu ya Allah, ya Allah. Itu loh Bim kekuatan najar. Api banyak, api juga mau nyariin waktu itu mau jam sostek, dipermudah loh Bim. Allah akbar. Aduh Bim, Allah tuh terindah buat aku Bim. Makasih buat Nabi Muhammad SAW udah mengenalkan aku kepada Allah SWT. Buat ibuku, bapak almarhum itu telah mengajarkan bahwa beriman kepada Allah SWT dan yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Itu loh Bim, itulah kekuatan nazar. Jadi kalau apapun lu ingin sesuatu, ada istilahnya nazar kepada Allah, janji, tapi harus ditepatin. Yang apalagi punya uang banyak, punya harta banyak, minta sama Allah ya enggak, kita najar yang gede-gedenya. Allah senang ke orang seperti itu. Dan apabila Bim, kalau kita udah bernajar, yang itu harus ditepatin. Karena Api punya teman Api itu ya, dia bernajar kepada Allah, ya enggak, sama Allah udah dipenuhin doanya, udah dikabulkan permintaannya. Tapi apa yang terjadi? Dia tuh tunda-tunda. Akhirnya Bim, apaan Bim? Kerampokan Bim. Masya Allah, dia untung nyawanya nggak kebunuh. Ya enggak. Apa sih istilahnya membayar yang nggak dapetin janji sama Allah, Allah yang berikan rezeki kita. Kenapa kita nggak mau istilahnya mengulangkan lagi kepada Allah gitu? Itu loh najar Bim. Dari dalam kekuatan najar itu banyak hikmahnya, banyak istilahnya hikmahnya itu kita bersyukur kepada Allah. Makin dalam iman kita, makin diberikan iman, kita harus bersyukur kepada itu. Jadi untuk saat ini cerita episode anak muslim nomor 4 judul nazar, kekuatan nazar, itulah Bim. Semoga Bim dan GG dan teman-teman sekalian yang menonton ini yang akan mendapatkan hikmah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.